Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan mistis dan antik di episode yang ketiga. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berkah selalu dalam setiap langkah dan dimudahkan dalam segala urusannya. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini kami akan mengawali yaitu barang-barang atau benda-benda. Episode yang ketiga ini mistis dan antik. Saya awali dengan benda ini ya. Ini adalah benda yang mana ini adalah kayu ya, kayu galih asem ya. Ini kayu galih asem ini berbentuk ya seperti bentuk ikan lumba-lumba atau bentuk yang lainnya ya. Ini sangat unik dan aneh ya. Ini galih kayu asam ini sambungan daripada di episode yang pertama, benda-benda mistis dan antik yang bagian 1. Nah, saya tampilkan kembali. Nah, ini ya. Ini adalah galih kayu asam yang mana ini adalah bawahnya ya. Ini ada satu lagi ya, terpotong. Ini adalah di paling bawahnya. Ini ada sambungannya ke atas. Jadi ini berbentuk seperti ikan lumba-lumba atau berbentuk lain ya. Mungkin ada yang lebih tepatnya apa ya. Ini kebetulan ada lumba-lumba ya. Kalau bisa disinkronkan hampir sama ya. Tapi ini cetakan biasa ya. Ini adalah pernik-pernik biasa ya. Ini hiasan. Sedangkan ini adalah alami ya, kayu galih asam yang berbentuk seperti ini ya. Ini sama ya, udah berapa tahun yang lalu ya ini masih utuh. Cuman di sini tadinya agak panjang, ini karena saking tipisnya jadi dipotong ya. Ini di dalamnya ini kosong ya. Ini sangat keras ya, keras ya. Cukup unik ya. Kemudian ini di sini ada di dalam kayu juga ya, ada sesuatu terselip di dalam kayu ya. Jadi ada kayu udah lapuk tapi di tengahnya ternyata ada kayu yang keras ya. Ada kayu yang berbentuk seperti ini ya. Ini juga keras ya. Ini ada keris-keris kecil ya. Bisa salah satu dibuka. Cukup unik ya, kecil ya. Ini juga ya, keris-keris kecil dan unik ya. Keris yang cetakan khusus ya. Ini banyak orang yang mempunyai ya, mungkin punya untuk koleksi saja atau punya tujuan ya. Keris-keris yang punya nilai tersendiri ya. Juga keris bentuk seperti tadi ya. Cuman ini wadahnya berlainan sekali ini ya, tebal ya. Seperti wadah yang dibuat khusus ya.
Kemudian ini ada buku tahun cetakan 1951 Sri Kawurjan ya. Ini sudah cukup lama ya, 1951. Kalau sekarang tahun 25 berarti 49 sama 25 tahun ya. Jadi hampir kurang lebih 75 tahun ini buku ya, sudah berumur 75 tahun ya. Kalau tahun 2025 ini. Ini seorang tokohnya kemungkinan ya, atau pengarangnya di dalam buku ini ya. Jadi masih memakai busana zaman dahulu, adat Jawa, memakai baju adat Jawa, tutup kepalanya ya, bajunya ini sekilas kalau dibaca memakai bahasa Jawa ya ini. Kemudian ini ada buku Marilah Sembahyang ya. Ini mungkin juga sudah lama ya, coba kita buka. 1959 Masehi atau 1379 Hijriah ya. Tentang buku Marilah Sembahyang, marilah sholat ya. Jadi pelajaran tentang sebelum sholat, sebelum yaitu mengerjakan wudhu dulu ya. Ternyata zaman dulu sudah ada gambar-gambar seperti ini ya, walaupun dengan sederhana ya, tapi ini sudah ada kemajuan ya. Orang yang sedang wudhu, di mana wudhu adalah untuk bersuci sebelum melaksanakan ibadah sholat ya. Ini adalah pelajaran-pelajaran tentang sholat ya. Kemudian di samping itu juga ada buku Aji Pameleng ya. Ini tahun 1951 juga. Nah, ini tentang apa? Ini ternyata tokohnya seperti yang tadi ya. Tokohnya atau pengarangnya ini ya. Tentang apa ini bisa dipelajari ya. Kemudian ini ada buku kecil Allah Katon Pangastuti ya. Ini tahun berapa ini? 1950 ya. 1950 ya. Berarti ini 75 tahun ini sudah ya. Ini ternyata tokohnya sama ya ini. Kemudian ini ada buku Falsafah Seks ya ini. Ini dimana tentang falsafah seks juga sudah ada dari sejak dulu kala ya. Ini kira-kira tahun berapa ya? Ini hampir usang ya bukunya, udah hampir rusak ya ini. Ini 1953, kemudian Maret 1955 ya. Ini juga sudah lama ya ini. Tentang pengetahuan seks ya ini. Ini semuanya ada ilmunya, ada pelajarannya ya. Ini mungkin sesuatu yang hal yang harus memakai aturan ya. Kemudian di samping itu ada jam ya, dimana ini jam sudah lama tidak hidup ya, sudah tidak aktif ya, karena ini sudah rusak, harus dibetulkan. Yang jelas ini jam juga sudah lama ya diputarkan ya. Maka ini saya kembalikan lagi. Kemudian ini ada uang-uang zaman dahulu ya, uang-uang kuno ya. Ini adalah uang 1 rupiah
1961 ya, Republik Indonesia, tanda pembayaran yang sah yang memakai ejaan lama ya. Ini adalah Rp1 ya. Di baliknya juga ada motif-motifnya seperti ini ya. Cukup bagus juga ya. Ini ada 2 lembar ya. Kemudian ada ini uang Rp1.000. Mungkin untuk sekarang ini masih beredar ya. Cuman ini termasuk unik ya. Di sini unik itu motifnya ada tradisi dari Pulau Nias, lompat batu ya, dari Pulau Nias ya. Adanya hanya cuman di Pulau Nias ya. Kemudian ini ada baliknya adalah Danau Toba ya. Ini uang ya, cetakan tahun 1992 ya. Di sini uniknya biasanya kalau uang itu ada tokoh pahlawan, ternyata di sini tidak ada ya. Lain halnya dengan yang Rp1.000 yang ini ada tokoh pahlawannya yaitu Patimura ya. Juga ini pecahan Rp1.000 ya. Kemudian ini juga ada pecahan Rp50.000 yaitu bergambarkan Bapak Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia ya. Ini ada gambar-gambarnya ya. Di sini ada gambar tentang tempat-tempat ibadah agama yang ada di Indonesia ya. Kemudian ini ada kota ya, lokasi kota yang mungkin ada di Jakarta. Kemudian di bawahnya ini ada seseorang yang sedang diwisuda ya. Kemudian di sini juga ada gambar-gambar yang lain, termasuk ini Pak Soeharto sedang memberikan penyuluhan, pengarahan ya tentang apa ya. Ini uang Rp50.000 tapi sudah tidak beredar. Kemudian kalau dibalik ini yaitu ada Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta ya. Soekarno-Hatta ini simbol daripada bandar udara yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta adalah Soekarno-Hatta. Di mana ya Soekarno-Hattanya? Nah, ternyata di sini ada ya. Ini adalah Bapak Presiden yang pertama yaitu Bapak Soekarno, Insinyur Soekarno. Dan ini Hatta ya, Dr. Menes Muhammad Hatta ya. Presiden dan wakil presiden yang cukup terkenal ya. Coba kalau kita balik, nah, di sini uniknya di mana kok 100.000 masih di sini ya, masih ada ya ditampilkan. Ternyata saya tertarik dengan nomor serinya ya, 232323. Kemudian ini juga ada ya lain-lainnya. Dan ini khusus ada satu bendel, satu gepok, yaitu uang Rp500 ya. Satu bendel ya, 100 lembar dengan semuanya Rp50.000. Ini masih utuh, mungkin masih utuh ya, atau sudah ada hilang ya, mungkin belum dicek kembali ya. Yang jelas ini satu bendel, ini keluaran tahun 1992 ya. Ini adalah uang-uang zaman dahulu yang sudah tidak beredar, dan tadi ada yang masih beredar ya, cukup bagus ya. Di samping itu ada minyak merah ya. Minyak merah ini keunikannya adalah bagaimana cara menyimpan daripada minyak merah ada di dalam ini ya. Dan ini rapat, tidak ada jendelanya, tidak ada pintunya ya. Ini mungkin cetakan ya. Kemudian ini benda-benda
mungkin ini kain tapi dimotif memakai huruf-huruf Arab ya, entah tujuannya apa ini, mungkin yang penciptanya yang membuatnya yang lebih tahu ya, atau mungkin pemesannya ya ini. Kemudian ini ada minyak 3 warna, ada merah, ada kuning, ada biru ya. Ini juga minyak seperti halnya ini ya. Kalau ini ukuran besar, ini ukuran kecil ya. Ini 3 warna, biru, kuning, merah, atau kalau dibalik merah, kuning, biru ya. Ini juga kalau secara sederhana ini sulit sekali bagaimana cara memasukkan minyak-minyak tersebut di dalam benda ini ya. Tapi secara teknis, secara teknologi ya mungkin itu hal yang mudah ya. Ini tujuannya untuk apa dan kegunaannya untuk apa ya, ini tentu saja hanya beberapa orang yang tahu ya. Kemudian ini ada juga koleksi daripada korek ya. Ini beberapa korek yang bermacam-macam bentuk, bermacam-macam jenis, mungkin bisa dites ini ada yang masih nyala atau tidak ya. Coba kalau ini coba masih nyala, ternyata masih bisa ya. Ini sudah berapa tahun lamanya ya, ini sebagai koleksi saja ya, untuk dikumpulkan saja ya. Coba ini masih nyala, masih ada apinya ya, cuman sudah sulit ya. Coba ini warna oranye, ini ada warna pink ya, ini lapnya. Kemudian ada yang lain lagi, ini juga ada bentuknya seperti apa. Udah nggak bisa nyala ya. Jadi hanya beberapa saja yang masih bisa nyala ya, tidak semuanya. Kemudian ini ada ternyata masih bisa nyala ya. Ini ada minyaknya di dalam, kemudian ada hiasan bunga di dalam korek ini. Kemudian yang lain-lain masih ada enggak ya, ternyata ini masih ada ya. Jadi ada beberapa korek yang masih bisa menyala ya. Ini juga bentuknya aneh ya. Habis ya baterainya atau minyaknya ya. Inilah ya, jadi beberapa korek yang bentuknya berlainan ya. Jadi itu benda-benda koleksi, baik itu mistis atau benda antik, yang mana ini hanya sebagai koleksi saja ya, tidak ada tujuan lain. Dari saya cukup sekian. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.